Pria itu hanya ingin menangkap ikan. Aneh, dia malah menemukan sesuatu yang besar di permukaan laut. Tapi lihatlah bendera di atas. Mengapa kapal selam Soviet muncul di perairan Swedia? Saat itu adalah masa Perang Dingin. Apakah Soviet bersiap untuk memulai Perang Dunia Ketiga? Namun, pria itu tidak berpikir sejauh itu. Dia hanya seorang nelayan. Yang dia khawatirkan adalah kapan kapal selam itu bisa pergi. Itu akan memudahkan dia untuk mengambil jaring ikan di laut. Namun, tentara Soviet di kapal selam juga merasa putus asa. Mereka juga ingin segera pergi. Namun, kapal selam terjebak. Mengandalkan tenaga sendiri untuk keluar dari masalah ini memang cukup sulit. Mereka baru saja menyelesaikan misi di Laut Baltik semalam. Mereka berharap bisa kembali ke tanah air keesokan harinya. Dalam sekejap, mereka keterlaluan bahagianya. Mereka mengambil whisky dan mulai berpesta. Navigator itu minum hingga wajahnya memerah. Saat menghitung arah, dia salah menulis 1 titik desimal. Kapal selam itu secara tiba-tiba berbelok dan langsung menuju perbatasan Swedia. Meskipun Swedia adalah negara netral, namun, tindakan ini pasti akan menggugah saraf sensitif Amerika. Kapten kapal langsung tidak bisa duduk tenang. Dia mengambil sarapan tentara. Semua diserahkan kepada komisaris politik yang memimpin perayaan semalam. Hal semacam ini bisa dibawa ke mahkamah militer. Harus ada yang bertanggung jawab atas ini. Komisaris politik terpaksa beralasan bahwa sistem navigasi kapal selam mengalami kerusakan. Segera melaporkan situasi tersebut ke atas. Pada saat itu, pemimpin tertinggi Uni Soviet adalah Brezhnev. Setelah mendengar berita ini, dia langsung minum sedikit whisky untuk menenangkan diri. Negara kecil seperti Swedia sama sekali tidak dia anggap. Yang penting adalah reaksi Amerika. Namun, dia agak lupa siapa Presiden Amerika saat ini. Cowboy, itu sebenarnya merujuk pada Presiden ke-40 Amerika, Reagan. Dia menganggap Uni Soviet sebagai musuh terbesar Amerika. Bahkan saat bermain frisbee, dia tidak lupa mencetak wajah orang Soviet di frisbee. Jelas bahwa para pemimpin kedua negara tidak saling akur. Di tengah tawa, Reagan mulai bermain frisbee. Kemampuan menembaknya cukup baik. Namun, dia masih melewatkan 1. Sekretaris di belakangnya masih ingin menjilat. Melihat sekretarisnya yang karir politiknya akan segera berakhir, Wakil Presiden tiba tepat waktu. Dia membawa berita bahwa kapal selam Soviet muncul di Swedia. Namun, mereka tidak tahu bahwa kapal selam tersebut sudah terdampar. Mereka bahkan mengira bahwa Uni Soviet bersiap untuk menyerang Swedia. Dia segera mengirimkan sebuah surat, meminta angkatan bersenjata untuk bersiap menghadapi perang. Kemudian dia menelepon Perdana Menteri Swedia. Namun yang tidak dipikirkan oleh Uni Soviet dan Amerika adalah, pada saat itu, Perdana Menteri Swedia sama sekali tidak mengetahui tentang kapal selam tersebut. Dia sedang sibuk memberi makan domba di rumah. Ternyata nelayan itu juga pernah berpikir untuk melapor. Namun kepala polisi setempat telah beberapa kali menyita jaringnya. Dia tidak ingin berurusan dengan pihak tersebut. Jadi dia langsung menelepon kantor Perdana Menteri. Sekretaris yang bertugas menerima telepon. Namun mengira itu adalah telepon mengganggu. Sebenarnya dia tidak salah berpikir. Dalam keadaan normal, bagaimana mungkin Uni Soviet menyerang negara netral? Jadi nelayan itu terpaksa menjual berita ini kepada wartawan. Ketika semua warga Swedia tahu bahwa ada sebuah kapal selam nuklir di dekat rumah mereka, Perdana Menteri mereka masih sedang mandi. Bahkan jika telepon dari Presiden Amerika datang, dia tetap santai dan tidak terburu-buru.